Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Klaritasari, Prodi Manajemen Pagi Sumber Daya Manusia. Dan di sini saya akan presentasikan dua materi, yaitu materi pertama saya akan menjelaskan pengaruh kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Langsung saja saya akan menjelaskan. Pendahuluan. Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan di mana seseorang guru SMK pada umumnya memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Hal ini terjadi di semua organisasi pada semua bidang termasuk di dalamnya bidang pendidikan terutama di sekolah kejuruan. Dengan memihak pada pekerjaan dalam bidang pendidikan, seseorang individu memihak dan mengabdikan diri dengan loyalitas dan dedikasi tinggi merupakan wujud komitmen organisasi. Mengapa loyalitas dan dedikasi guru SMK Pembangunan Jaya Yakapi menurun? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung antara lain sebagai berikut. Manajemen sekolah kurang memperhatikan kepuasan guru dalam mengajar. Tidak adanya penghargaan dari manajemen sekolah, penghasilan gaji yang kurang memadai, tidak adanya promosi jabatan atau karir yang jelas, penilaian kinerja guru yang masih tidak sesuai, kurangnya perhatian kepala sekolah, budaya organisasi yang kurang sehat. Komitmen organisasi. Istilah komitmen sering dikaitkan dengan loyalitas, pengabdian dan dedikasi kepada organisasi di mana karyawan atau pegawai bekerja. Komitmen dalam setiap organisasi sangat diperlukan organisasi bagi karyawan atau pegawai yang mengabdikan diri kepada organisasi. Organisasi dalam bidang apapun yang sudah tentu perlu komitmen dari anggota organisasi termasuk lembaga pendidikan yang memiliki komitmen dalam mencerdaskan bangsa. Tujuan organisasi merupakan fokus dari pemimpin dalam penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk mengarahkan pengikutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa kepemimpinan sebagai penggunaan kekuatan dan pengaruh untuk memerintah sebuah aktivitas daripada pengikut melalui pencapaian tujuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan teknik kasual, dengan mengumpulkan data melalui serangkaian instrumen angka dalam bentuk kuesioner yang diisi oleh masing-masing responden. Kuesioner yang dimaksudkan untuk mendapatkan merumuskan jawaban atas sikap di SMK Pembangunan Jaya Yakapi populasi banyak 200 guru kerangka pemilihan sampel secara acak sederhana. Pembahasan penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini berusaha mengkaitkan temuan-temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan dengan kepemimpinan dan komitmen organisasi. Hasil pengujian hipotesis pertama yang diuji dalam penelitian ini adalah kepemimpinan berpengaruh langsung positif terhadap komitmen organisasi. Hal ini dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi Krisna Yuliawan, Aiwayang Gede. Tinjauan teori integratif, model yang disampaikan oleh Colquitt, Levin, dan Wesson menyatakan bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Dengan kata lain bahwa komitmen organisasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Dengan kata lain bahwa tingkat kepemimpinan atau tinggi rendahnya komitmen organisasi tergantung kepemimpinan. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan dengan mempengaruhi para pegawai akan menimbulkan komitmen bagi para pegawai. Simpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai temuan dalam penelitian ini adalah
Kepemimpinan berpengaruh langsung positif terhadap komitmen organisasi, artinya kepemimpinan yang baik akan meningkatkan komitmen organisasi di sekolah menengah kejuruan swasta Pembangunan Jaya YKAPI. Ya, dan saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tipe budaya organisasi. Pendahuluan. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Kinerja merupakan gabungan dari 3 faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seseorang pekerja, penerima atas penjelasan delegasi tugas dan peran, serta tingkat motivasi seorang pekerja. Budaya organisasi. Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan mempersepsikan karakteristik dari budaya suatu organisasi, bukan dengan apa mereka menyukai budaya itu atau tidak. Artinya, budaya itu merupakan suatu istilah deskriptif. Budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh semua anggota organisasi. Robbins 2001 menyatakan budaya organisasi adalah mengacu kepada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggotanya yang membedakannya organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama, budaya konstruktif. Budaya konstruktif adalah budaya di mana para karyawan didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengajarkan tugas dan proyeknya dengan cara yang membantu mereka dalam memuaskan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Tipe budaya ini mendukung keyakinan normatif yang berhubungan dengan pencapaian tujuan aktualisasi diri, penghargaan yang manusiawi, dan persatuan. 2. Budaya pasif dan defensif. Budaya pasif defensif mencirikan keyakinan yang memungkinkan bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara yang tidak mengancam keamanan kerja sendiri. Budaya ini mendorong keyakinan normatif yang berhubungan dengan persetujuan, konvensional, ketergantungan, dan penghidupan. 3. Budaya agresif defensif. Budaya agresif defensif mendorong karyawannya untuk mengerjakan tugasnya dengan kerja keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. Tipe budaya ini lebih mencirikan keyakinan normatif yang mencerminkan oposisi, kekuasaan, kompetitif, dan perfeksionis. Meskipun sebuah organisasi dapat menampilkan satu tipe budaya organisasi secara menonjol, ia tetap dapat menunjukkan keyakinan normatif dan karakteristik yang lain. Riset menunjukkan bahwa organisasi dapat memiliki subbudaya fungsional, subbudaya hierarkis berdasarkan posisi seseorang dalam organisasi, subbudaya geografis, subbudaya pekerjaan berdasarkan pada gelar atau posisi seseorang, subbudaya sosial yang diambil dari aktivitas sosial seperti budaya liga, bowling, atau golf, dan budaya berlawanan. Simpulan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, data disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kinerja yang baik, unsur yang paling dominan adalah sumber daya manusia. Walaupun perencanaan telah tersusun dengan baik dan rapi, tetapi apabila orang yang personil yang melaksanakan tidak berkualitas dan tidak memiliki semangat kerja yang tinggi, maka perencanaan yang telah disusun tersebut akan sia-sia. Hasil kerja dicapai oleh seorang karyawan haruslah dapat memberikan kontribusi yang penting bagi perusahaan yang dilihat dari segi kualitas dan kuantitas yang dirasakan oleh perusahaan dan sangat besar manfaatnya bagi kepentingan perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Baik, itulah presentasi dari saya sampaikan.
Masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Saya harap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.